Halo Gigs, aku coba kasih gambaran ya, kira-kira gimana sih data engineer itu bekerja? Oke, ready, steady, go! Biasanya, kalau kita kerja sebagai data engineering, pasti udah ada tuh di perusahaan tersebut ya, cluster big data yang bisa digunakan untuk development. Jadi, sebenarnya nggak perlu harus setup sendiri semua di laptop kita ya. Juga big data kan memang memerlukan resource yang cukup gede ya. Jadi susah dong kalau misalnya harus setup sendiri cluster dan debug di laptop sendiri kan. Gak make sense juga. Jadi kita tinggal connect ke servernya, terus lakukan development di sana. Oh ya, ini sih kita pakai VPN biasanya. Karena secure environment dan policy dari perusahaan itu sepertinya itu ya kan, supaya datanya nggak bocor, security breach, terus supaya environmentnya sama semua, jadi nggak ada beda-beda gitu kan, karena kita pasti ada standar dong. Nah, terutama mengenai masalah security, ini perlu diingat dengan benar ya, karena banyak kebocoran dan karena berhubungan dengan data, jadi harus extra careful. Oke. Dengan VPN, kita bisa akses beberapa tools dan ada yang beberapa menggunakan web. Contohnya, Dremio. Ini untuk query engine ya, atau SQL. Jadi kita bisa melakukan query sama seperti di SQL, tapi storage-nya itu ada di object storage atau distributed file system. Ataupun seperti yang lain, RDBMS juga bisa, dan yang lain-lain. Ini Minio untuk object storage. Kalau teman-teman familiar dengan AWS, kita bisa pakai S3. Kalau GCP ada GCS. Kalau Azure ada ADLS ya. Tapi kita menggunakan Minio untuk object storage yang bisa diinstal. Ini Minio untuk object storage. Kalau teman-teman familiar dengan AWS, kita bisa pakai S3. Kalau GCP ada GCS. Kalau Azure ada ADLS ya. Tapi kita menggunakan Minio untuk object storage yang bisa diinstal on-prem. Tapi nggak perlu takut karena wire protokolnya kompatibel dengan S3. Jadi tinggal gampang lah pindah-pindah ke cloud ya. Biasanya kita dikasih akses SSH ke Edge Nodes. Ya, itu nanti kita bisa ngakses clusternya dari sana. Kadang sih ini bisa dipakai juga untuk development atau debugging atau untuk deploy jobs atau service-service lain kita ke cluster big datanya. Tentu saja ini isolated ya dari yang lain. Jadi kalau kita lakukan sesuatu perubahan dan yang lain, ini bakalan nggak ganggu kerjaan orang lah ya. Jadi betul-betul sandbox yang diberikan untuk kita. Mungkin itu bisa dipartisi berdasarkan user atau namespace dan yang lain-lain. Jadi benar-benar isolated. VS Code remote SSH supaya gampang sih ya. Tapi temen-temen kalau memang udah suka banget sama yang namanya terminal, sama yang namanya IDE yang berbeda, is fine. Itu yang teman-teman comfortable aja. Sini kita bisa coding, debugging, atau deploy jobs. Mungkin bisa juga deploy service yang lain atau mungkin teman-teman punya machine learning model yang mau diakses dengan menggunakan REST API. Itu tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, setelah kita masuk ke Edge Node, kita bisa akses cluster untuk testing
ETL Spark Job yang kita buat, atau mungkin kita bikin workflow, atau kita mungkin hanya mau coba submit job yang udah ada, melakukan debugging dari existing job, atau modifikasi job dan coba dulu di development cluster. Tergantung dengan requirement-nya seperti apa, ya kan? Nah, ada juga Spark, tapi biasanya kita ini full code ya. Jadi kita programming, coding, bisa menggunakan IDE dan yang lain-lain. Tapi kalau deployment biasanya menggunakan shell ataupun tools yang dibikin custom dari setiap perusahaan tersebut. Ini pakai Python, atau mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar PySpark. Atau bisanya juga kalau di enterprise ya, misalnya seperti saya dulu, dia pakai ETL tools. Ya kan, itu corporate yang besar dan yang lain-lain. Masih banyak juga tools yang lain. Ada yang open source, ada yang proprietary, tapi itu semua kembali ke perusahaannya masing-masing. Oke, coba kita lihat ya, gimana kalau misalnya kita ditugasin sama bos, let's say misalnya di hari pertama nih, ya. Kita disuruh bikin simple Spark job untuk melakukan ingestion dari satu data source ke data source. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke Edge Node, ini biasanya Linux, dengan SSH. Ini biasanya kita dikasih akses sama Data Ops atau System Engineering adminnya, atau Cloudera admin, atau Big Data admin, atau Cloud admin, sama lah ya. Jadi mereka akan kasih akses dan itu privilege-nya tertentu. Nah, di sini saya supaya gampang menggunakan VS Code Remote SSH. Supaya gampang sih ya. Tapi teman-teman kalau memang udah suka banget sama yang namanya terminal, sama yang namanya IDE yang berbeda, is fine. Itu yang teman-teman comfortable aja. Sini kita bisa coding, debugging, atau deploy jobs. Mungkin bisa juga deploy service yang lain, atau mungkin teman-teman punya machine learning model yang mau diakses dengan menggunakan REST API. Itu tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Sama bos, let's say misalnya di hari pertama nih, ya. Kita disuruh bikin simple Spark job untuk melakukan ingestion dari satu data source ke data source yang lain. Oke. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke Edge Node. Ini biasanya Linux dengan SSH. Ini biasanya kita dikasih akses sama Data Ops atau System Engineering adminnya, atau Cloudera admin, atau Big Data admin, atau Cloud admin, sama lah ya. Jadi mereka akan kasih akses dan itu privilege-nya tertentu. Nah, di sini saya supaya gampang menggunakan VS Code Remote SSH. Supaya gampang sih ya. Tapi teman-teman kalau memang udah suka banget sama yang namanya terminal, sama yang namanya IDE yang berbeda, machine learning model yang mau diakses dengan menggunakan REST API. Itu tergantung dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, setelah kita masuk ke Edge Node, kita bisa akses cluster untuk testing ETL Spark job yang kita buat, atau mungkin kita bikin workflow, atau kita mungkin hanya mau coba submit job yang udah ada, melakukan debugging dari existing job, atau modifikasi job dan coba dulu di development cluster. Tergantung dengan requirement-nya seperti apa, ya kan? Nah, mau tahu nggak kesibukan data engineer yang lainnya? Seru kan? Yuk kita cobain bareng nanti sama-sama. Kalian bisa rasakan sendiri experience kerja sebagai data engineer. See you guys. Until then, stay safe and keep on rock on.